Hasna Zakia yang akan menceritakan kembali buku pertama yang berjudul Catatan Pertama. Perkenalkan, nama saya Zahwa Delvina Wibowo. Saya akan menceritakan kembali buku 2 yang berjudul Lintang Kemunkus Dini Hari. Perkenalkan, saya Julian Danendra yang akan menceritakan kembali buku ketiga yang berjudul Jentra Biang Lala. Duku Paruk adalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh keturunan Ki Secemenggala, yaitu moyang di pedukuhan itu. Di pedukuhan itu hidup 3 orang anak laki-laki, yaitu Rasus, Darsun, dan Warta. Mereka adalah anak-anak yang sering mengembala. Suatu ketika mereka melihat Serintil di tempat bermain mereka, yaitu di bawah pohon nangka. Di bawah pohon nangka itu Serintil sedang menari dengan sangat indah. Lalu Rasus, Warta, dan Darsun yang melihatnya pun mengiringi Serintil untuk menari. Suatu hari Sakarya, yaitu kakeknya Serintil, melihat Serintil sedang menari. Dia berpikir bahwa cucunya itu kemasukan indang. Kemudian keesokannya Sakarya menemui Kartareja, dukun di perdukuhan itu, untuk memberitahu bahwa cucunya, yaitu Serintil, adalah seorang ronggeng yang kemasukan indang. Kartareja tidak percaya, tapi Sakarya membuatnya percaya ketika Sakarya mengajak langsung Kartareja untuk melihat Serintil sedang menari. Setelah melihat Serintil menari, segeralah Kartareja itu memperbaiki alat musik yang sudah lama disimpan. Serintil dibawa oleh Kartareja ke rumahnya dan diasuh oleh Kartareja dan istrinya untuk dijadikan ronggeng. Kabarnya ada ronggeng baru di Duku Paruk itu mulai terdengar oleh seluruh warga Duku Paruk. Orang-orang di perdukuhan mulai berkumpul untuk melihat Serintil menari. Mereka rindu akan ronggeng di pedukuhan mereka. Serintil adalah anak yatim piatu yang dari bayi ditinggalkan oleh orang tuanya. Ayahnya bernama Santayib dan ibunya adalah penjual tempe bongkrek di pedukuhan. Tetapi suatu hari ketika beberapa warga yang membeli tempe bongkrek dari orang tuanya Serintil tiba-tiba meninggal. Lalu orang tua Serintil dituduhlah kalau tempe bongkrek mereka tuh beracun. Orang tuanya Serintil tidak percaya kalau tempe bongkreknya beracun, tidak terima dituduh juga. Oleh karena itu orang tuanya Serintil membuktikan bahwa dengan memakan sendiri tempe bongkrek itu. Namun naasnya orang tua Serintil pun mati karena memakan bongkreknya sendiri. Di sisi lain ada Rasus yang memiliki nasib sama seperti Serintil. Ia kehilangan emak dan ayahnya. Namun kejanggalan terjadi pada emaknya yang tidak tahu kepastian matinya. Setelah memakan tempe bongkrek itu, emaknya Serintil dibawa oleh mantri. Entah itu dibawa kabur atau mungkin emaknya Rasus sudah meninggal dan tubuhnya dicincang. Rasus tidak tahu pasti, yang jelas itu semua pokoknya terjadi setelah emaknya memakan tempe bongkrek. Pada suatu hari Rasus berpikir bahwa Serintil sudah menjadi ronggeng. Bukannya bahagia, Rasus malah kesal karena ia merasa bahwa Serintil sudah menjadi milik banyak orang. Saat itu Rasus mencuri buah pepaya dan memberikannya kepada Serintil. Yang kala itu Serintil sedang sendirian di dekat pancuran. Namun Serintil berkata ia ingin sebuah jeruk. Hati Rasus sakit
saat mendengar penolakan Serintil. Tetapi ia melihat gigi Serintil yang telah dipangur. Lalu Rasus menjawab kalau jeruk itu tidak baik untuk giginya Serintil. Lalu Serintil tersipu malu karena menganggap kalau Rasus itu sangat perhatian ke Serintil. Setelah itu Serintil mengusir Rasus. Setelah kejadian itu, Rasus berpikir bagaimana lagi caranya ia menemui Serintil. Akhirnya Rasus mengingat pada saat Serintil menari, keris yang digunakan oleh Serintil itu terlalu besar. Akhirnya Rasus memberikan keris peninggalan ayahnya yang berukuran lebih kecil dibanding keris yang dipakai oleh Serintil saat menari. Lalu Rasus mengasih kerisnya. Serintil berterima kasih dengan mencium pipi Rasus. Setelah itu diadakanlah upacara pemandian ronggeng. Setelah upacara pemandian ronggeng itu terlaksana, ternyata syarat terakhir untuk menjadi ronggeng yaitu adalah buka kelambu, yaitu sayembara keperawanan Serintil dengan syarat sebuah ringgit emas. Beberapa hari kemudian, ada seorang pemuda bernama Doer yang berasal dari desa lain membawa dua perak. Namun syaratnya itu tidak cukup. Suatu hari Serintil pergi untuk mengantar sesajen ke makam Ki Secamanggala. Dan tidak sengaja terlihat oleh Rasus. Akhirnya Rasus mengikuti Serintil dan akhirnya mereka pun berbincang. Serintil bertanya kepada Rasus apakah Rasus punya ringgit emas. Namun Rasus saat itu berpikir bahwa ia tidak punya apa-apa selain keris peninggalan ayahnya yang sudah diberikan kepada Serintil. Saat itu Serintil juga melakukan hal tidak senonoh pada Rasus. Namun Rasus menyadarkan Serintil bahwa tidak baik berbuat senonoh di kuburan Ki Secamanggala. Nanti bisa kena kutukan. Di sisi lain juga ada seorang pemuda bernama Sulam yang memenuhi syarat. Namun tidak mau kalah, Doer juga membawa tambahan lagi yaitu kerbau yang besar. Setelah itu keduanya diajak oleh istri Kartareja minum ciu di rumahnya. Namun ternyata Sulam mabuk dan Kartareja menyuruh istrinya melayani Sulam. Setelah itu istri Kartareja menyuruh Doer untuk buka kelambu. Ternyata semua itu hanyalah permainan Kartareja dan istrinya agar mendapatkan duit. Tapi sebelum Serintil melakukan buka kelambu, ia berlari ke belakang rumah Kartareja dan bertemu dengan Rasus. Ya akhirnya pada dasarnya Rasuslah yang memenangkan sayembara itu. Setelah Serintil bertemu dengan Rasus di belakang rumah, ia menangis dalam pelukan Rasus. Serintil yang sejak kecil sudah dekat dengan Rasus merasa bahwa hanya Rasus yang benar-benar memahami dirinya. Ia berharap Rasus dapat mencegahnya menjalani tradisi buka kelambu, tetapi Rasus hanya bisa diam. Meskipun Rasus mencintai Serintil, ia sadar bahwa Serintil sudah memilih jalan hidupnya sebagai ronggeng. Dalam hatinya, ia merasa sangat amat kecewa dan sakit hati. Tetapi ia juga tidak bisa mengubah adat yang sudah mendarah daging di Duku Paruk. Serintil pun akhirnya kembali ke dalam rumah untuk memenuhi tradisi itu. Sementara Rasus pergi dengan perasaan hampa. Malam itu Serintil resmi menjadi ronggeng sejati setelah mengikuti buka kelambu dengan Doer yang telah membayar lebih banyak dari Sulam. Kemenangan Doer bukan karena kesungguhan hatinya terhadap Serintil, tetapi karena permainan kotor Kartareja dan istrinya. Malam itu dengan perasaan kosong karena dalam hatinya ia berharap Rasus yang akan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Serintil semakin dikenal sebagai ronggeng yang sangat dihormati di Duku Paruk. Ia mulai tampil dalam berbagai hajatan
disanjung oleh banyak orang, dan hidup dalam kemewahan sebagai seorang ronggeng. Namun jauh di dalam hatinya, Serintil merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa kesepian dan mulai menyadari bahwa hidupnya sebagai ronggeng tidak memberikan kebahagiaan yang ia cari. Sementara itu, Rasus memutuskan untuk meninggalkan Duku Paruk. Ia tidak sanggup melihat Serintil menjalani kehidupan yang menurutnya penuh dengan kepalsuan. Dengan hati yang berat, ia memilih untuk pergi dan bergabung dengan tentara pemerintah, berharap bisa menemukan jalan hidupnya sendiri. Ada sebuah rumah yang masih sepi. Rumah itu mempunyai ukuran yang paling kecil di antara desa di Duku Paruk. Terdapat seorang nenek yang sudah linglung. Biasanya ia tinggal sendirian, tetapi saat ini ia ditemani oleh seorang perempuan berharga dan cantik di Duku Paruk yang masih tergolek atau tidur. Serintil masih mimpi setelah menempuh malam paling berkesan bersama Rasus. Saat Serintil terjaga, tangan kanannya digerakkan ke arah belakang, berharap ada seseorang di sampingnya. Tetapi nihil, tidak ada orang di belakang Serintil, hanya ada alas tikar pandan. Serintil bangun dan berharap Rasus masih ada di sekitarnya. Tetapi nihil juga, Rasus sudah pergi meninggalkan Serintil dan Duku Paruk tanpa pamit. Ketika Serintil ditinggal Rasus, ia hanya menangis, melamun, dan menyendiri. Ternyata Rasus bergabung kembali dengan kelompok tentara Sersan Slamet karena Serintil tidak mau melakukan pentas ronggeng, maka Nyai Kartareja tidak tinggal diam. Ia berbuat sesuatu yang memutus tali asmara Serintil dengan Rasus. Tetapi mantra yang diucapkan Nyai Kartareja itu tidak mempengaruhi sama sekali kepada Serintil. Ia tetap menyukai dan mencintai Rasus. Lalu saat Serintil sedang menyendiri di tengah riuhnya Duku Paruk, Serintil dikejutkan oleh Nyai Kartareja yang menyuruhnya ia pulang karena ada tamu penting, katanya. Setelah ditunggu oleh tamu yaitu Marsusi, laki-laki yang berusia 50 tahun yang sudah gelisah di antara duduknya karena Serintil tidak kunjung datang. Akhirnya dia marah kepada Nyai Kartareja karena ia merasa ditipu. Untuk menenangkan Marsusi, terjadilah tawar-menawar yang berlangsung pada keheningan. Nyai Kartareja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeras Marsusi, yaitu harus membawa kalung 100 gram emas dengan bandul berlian untuk Serintil. Karena Marsusi ini merupakan saudagar yang sangat kaya raya. Karena ia tidak mau, pada akhirnya Serintil kabur ke Pasar Dauan dan berharap dapat menemukan Rasus. Ternyata Rasus tidak ada di markas. Lalu ia pergi karena Rasus pergi ke markas Bangun Batalion. Pada saat sedang diam dengan iringan suara kecapi Wisiter dan tembang yang dinyanyikan oleh seseorang, datanglah seorang nenek dengan suara terputus-putus menghampiri Serintil yang mengajaknya untuk pulang. Dengan berat hati, pada akhirnya ia berjalan dalam rangkulan neneknya, menggigit bibir dan matanya yang berkaca-kaca. Setelah sampai di Duku Paruk, Serintil jatuh sakit. Badannya mulai kurus, wajahnya pucat. Lalu Serintil enggan bercakap dengan siapapun, bahkan ia enggan makan sama sekali. Lalu Serintil mulai berbicara saat ada Goder kecil datang bersama emaknya yang bernama Tampi. Ia bermain bersama Goder saat ibunya menjenguk beliau dan membawa pisang untuk Serintil. Pada saat itu, Tampi keluar dari bilik Serintil dengan wajah gembira karena anaknya dapat perhatian lebih dari Serintil. Hari-hari selanjutnya, Serintil makin larut dalam dunia Goder, larut dalam ocehan bayi yang lucu, menawan, sentuhan kulit yang lembut. Itu menggugah
perasaan aneh dalam hati Serintil. Demikian pula entah apa yang dirasakan Serintil ketika dia membenamkan hidung sedalam-dalamnya ke dalam pipi Goder. Lalu ketika suatu malam Marsusi muncul kembali di Dukuh Paruk. Tibalah saat bagi Nyai Kartarija meminta Serintil kembali kepada kebiasaan semula, yaitu meronggeng dan melayani laki-laki. Dalam mempengaruhi Serintil, Nyai Kartarija menggunakan segala kemampuannya karena dia tahu Marsusi pasti membawa kalung emas 100 gram dengan bandul berlian yang diinginkannya. Perhiasan seperti milik istri lurah Pecikalan itu telah lama menjadi buah mimpinya si Nyai Kartarija ini. Tetapi kepada Marsusi mengatakan Serintilah yang menginginkannya. Malam itu Serintil sedang berada di rumah kakeknya. Sakaria mengayun-ngayun Goder dalam pangkuannya atau embanannya bahwa Nyai Kartarija akan datang menjemput Serintil yang sudah diperhitungkan oleh Serintil. Ketika dia mendengar deru sepeda motor memasuki Dukuh Paruk, kebimbangannya mulai membayang pada wajah Serintil. Serintil belum siap mengambil sikap apapun. Yang pasti Serintil merasa tidak seperti dulu lagi. Semangat hidupnya sebagian besar telah tersita oleh bayi gemuk ini yang kini lekat dalam pangkuannya. Kehidupan angan-angannya terlanjut terpaut pada anak Dukuh Paruk yang telah menjadi tentara dan kini entah di mana, yaitu Rasus. Maka orang-orang tidak tahu sebenarnya Serintil terkejut ketika menyadari bahwa Dukuh Paruk hanya atau masih mengharuskan dirinya melayani laki-laki yang datang. Mereka hanya tahu Serintil jatuh hati kepada Rasus dan bertepuk sebelah tangan, alias cintanya Serintil dan Rasus itu hanya bertepuk sebelah tangan. Setelah menolak mentah-mentah ajakan Marsusi yang beringas mengambil topi lalu dipasangkannya di kepala dengan gerak tangan yang cepat. Kalung yang semula hendak diberikannya kepada Serintil sebagai pembeli Serintil segera masuk ke dalam saku baju. Masih ada satu lagi yang diambilnya dari atas meja, yaitu botol Jenewer yang isinya tinggal setengah ditenggaknya. Lalu botol tersebut dibanting oleh Marsusi mengenai umpak tiang. Suara bering remuk memecah keheningan. Semenit kemudian terdengar suara motor Marsusi menderu. Keberangkatan Marsusi meninggalkan ketegangan di rumah Kartarija. Wajah Nyai Kartarija gelap dan kusut. Kekesalan hatinya dilampiaskan dengan cara berkali-kali memukul pantatnya sendiri dengan mengatakan, "Toblas, kamu bagaimana sih Serintil? Kamu menampik Pak Marsusi. Toblas, itu pongah namanya. Namun memang punya harta sekarang. Tetapi Serintil, jangan lupa siapa kamu sebenarnya. Kamu hanya anak Santaib. Orang tuamu tidak lebih dari pedagang tempe bongkrek. Bapak dan emakmu mati termakan racun oleh makanan yang dibuatnya sendiri." Lalu saat itu reaksi Serintil hanya dia membeku, menundukkan kepala dan menggigit bibir. Kesaksian tentang kedua orang tuanya yang baru disampaikan oleh Nyai Kartarija telah menggores hatinya. Tentang kedua orang tuanya Serintil yang tahu segalanya. Serintil menangis, hanya bisa menangis, dan Nyai Kartarija tidak peduli. Lalu Nyai Kartarija mengatakan, "Toblas, beginilah caramu membalas budi kami. Ya, kami berdua telah memberimu jalan sehingga kamu mendapatkan kemungkinan. Tetapi inilah imbalan yang kamu terima. Dipermalukan habis-habisan oleh Pak Marsusi. Anak Santaib, dasar cucurut kamu," kata si Nyai Kartarija. Karena
Lalu Nyai Kertareja masih saja memarah-marahi Serintil dan Serintil hanya bisa diam, menunduk dan pasrah. Sudah beberapa hari Sakarya lebih banyak termenung. Perubahan yang terjadi atas diri Serintil, yaitu cucunya, sangat mengganggu pikirannya. Perihal Serintil menampik seseorang lelaki yang ingin memakannya tidak begitu dipusingkan oleh kakeknya. Masalahnya bagaimana Serintil tetap menghindar dari panggung pentas. Itulah yang dipikirkan oleh kakeknya. Katanya tanpa seorang ronggeng di Dukuh Paruk akan mati, suatu hal yang tidak ingin disaksikan oleh Sakarya yang kini sudah berada pada ujung usia alias udah tua. Lalu pada saat pulang ke rumah, Sakarya mendapati Serintil sedang menerima seorang tamu. Semulanya Sakarya mengira tamu itu hanya berkepentingan dengan Serintil secara pribadi. Namun setelah jelas siapa dia, Sakarya langsung ikut duduk. Tamu tersebut adalah Pak Ranu, seorang penggawa kantor kecamatan yang sudah dikenalnya. Sakarya sadar betul seorang seperti Pak Ranu tidak akan berurusan dengan ronggeng secara pribadi. Ternyata Pak Ranu menawarkan pentas Agustus kepada Serintil, tetapi Serintil tetap menolaknya atau Serintil tidak menyanggupi karena setelah melakukan runding, akhirnya Serintil mau tampil di acara Agustusan tersebut. Pada saat menari, Serintil secara tiba-tiba pingsan. Penyebabnya karena Marsusi memiliki botol, lalu Marsusi menutup botol tersebut menggunakan ibu jari yang sudah diberi mantra oleh dukun yang bernama Tampi. Setelah kejadian pentas Agustusan, nama Serintil dikenal di desa Alas Wungkal. Seketika seorang yang memiliki kebun singkong yang luas meminta Serintil untuk meronggeng dan menjadi gowok untuk anaknya pada hari ulang tahun anaknya yang bernama Waras. Pada awalnya hanya mengiyakan sebagai ronggeng saja, tetapi akhirnya saat ia tiba di Alas Wungkal, Serintil mau menjadi gowok dari anaknya tersebut, yaitu Bagi Waras. Dukuh Paruk sekarang terlibat dengan politik yang dibawa oleh Bakar yang berujung membawa petaka kepada desa tersebut, yaitu hancurnya Dukuh Paruk dan ditahannya Serintil. Dikarenakan kelompok Bakar adalah orang-orang PKI. Novel ini merupakan novel terakhir dari trilogi Dukuh Paruk. Buku ketiga dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari berfokus pada perkembangan karakter dan konflik yang lebih mendalam dalam kehidupan masyarakat Dukuh Paruk. Di bagian ini, kisah Rengganis, seorang ronggeng yang menjadi simbol kecantikan dan tarian tradisional, semakin memunculkan dilema sosial dan moral yang dihadapi oleh dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Serintil yang sebelumnya menjadi ronggeng sangat dihormati di desanya, dihadapkan pada konflik batin antara kehormatan dan nasibnya yang sudah terjalin dengan tradisi. Setelah ia pergi dari Dukuh Paruk, Serintil merasa terasing dan menghadapi kenyataan bahwa identitasnya sebagai ronggeng telah membentuk seluruh hidupnya, baik secara positif maupun negatif. Dalam buku ketiga, kita melihat bagaimana Rengganis terus berkembang sebagai ronggeng yang mendapat penghormatan dan sekaligus tekanan. Dia juga berhadapan dengan tuntutan masyarakat yang terkadang menganggapnya sebagai simbol kemajuan, namun juga menghakimi pilihan hidupnya. Selain itu, hubungan antara Rengganis dan para pria, terutama dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kehidupannya, menunjukkan ketegangan antara cinta, harapan, dan kehormatan. Buku ketiga ini membawa tema-tema mengenai pencarian identitas, pengorbanan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat desa. Penulis menggunakan narasi yang kuat dan penuh emosi untuk menggambarkan kedalaman karakter-karakter yang ada serta hubungan mereka dengan budaya dan norma yang berlaku.
Itu dia cerita yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.